Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak untuk memikirkan satu hal yang sangat sederhana, tetapi justru paling sering kita lakukan setiap hari? Kita membaca sebuah surat yang hanya terdiri dari 7 ayat, bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi berulang-ulang dalam setiap rakaat salat kita. Namun di balik pengulangan itu, pernahkah kita bertanya dengan jujur kepada diri sendiri? Apa sebenarnya yang sedang kita ucapkan? Apakah ini hanya rutinitas ibadah yang kita lakukan karena sudah diajarkan sejak kecil? Atau sebenarnya ada pesan yang jauh lebih besar yang sedang Allah sampaikan kepada kita setiap kali kita berdiri di hadapannya? Menariknya, semakin sering sesuatu diulang, justru seharusnya semakin dalam ia dipahami. Tetapi yang sering terjadi adalah sebaliknya. Kita terlalu akrab dengan lafaznya sampai kita lupa maknanya. Kita terlalu sering mengucapkannya sampai kita tidak lagi benar-benar menghayatinya. Padahal bisa jadi, di dalam 7 ayat ini, Allah sedang merangkum seluruh perjalanan hidup manusia. Dari awal manusia mengenal Tuhannya, hingga akhirnya kembali kepadanya. Al-Fatihah bukan sekadar pembuka Al-Quran. Ia adalah peta. Sebuah peta yang menunjukkan dari mana manusia berasal, bagaimana manusia seharusnya menjalani hidup, dan kemana akhirnya manusia akan kembali. Dan setiap orang yang membacanya sebenarnya sedang diingatkan tentang arah hidupnya sendiri. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam, bukan sekadar sebagai pembaca, tetapi sebagai seseorang yang ingin memahami apa yang sebenarnya sedang Allah bicarakan kepada kita. Bagian pertama dari perjalanan ini dimulai dengan sebuah kesadaran sederhana, tetapi sangat mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebelum manusia melangkah kemanapun dalam hidupnya, Allah mengajarkan satu hal yang sangat mendasar. Jangan pernah merasa bahwa kamu memulai semuanya dengan kekuatanmu sendiri. Bahkan langkah pertama yang kamu ambil, napas pertama yang kamu hirup, dan kesempatan pertama yang kamu miliki dalam hidup, semuanya tidak pernah lepas dari izinnya. Namun yang menarik, Allah tidak memperkenalkan dirinya di awal surat ini dengan sifat yang menakutkan. Allah tidak langsung mengatakan dirinya sebagai zat yang menghukum atau mengadili. Tetapi Allah memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Seolah Allah ingin mengajarkan bahwa hubungan pertama antara manusia dan Tuhannya bukanlah ketakutan, tetapi rahmat. Ada pesan yang sangat dalam di sini, bahwa sebelum manusia memahami aturan, sebelum manusia memahami larangan dan perintah, manusia terlebih dahulu harus memahami bahwa dirinya sedang hidup di dalam kasih sayang Allah. Nafas yang masih bisa kita hirup hari ini, waktu yang masih diberikan kepada kita, bahkan kesempatan untuk kembali setelah melakukan kesalahan, semuanya adalah bagian dari rahmat itu sendiri. Namun manusia sering lupa. Kita merasa seolah hidup ini adalah hasil dari usaha kita sendiri. Kita bekerja, kita merencanakan, kita berjuang, lalu kita mengira semua itu murni karena kekuatan kita. Padahal tanpa rahmat Allah, bahkan keinginan untuk memulai pun tidak akan pernah ada. Lalu Allah melanjutkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat ini mengubah cara pandang seorang manusia terhadap hidupnya. Karena manusia sering menilai hidup berdasarkan apa yang ia miliki dan apa yang ia kehilangan. Ketika mendapatkan sesuatu, ia merasa naik. Ketika kehilangan sesuatu, ia merasa jatuh. Hidupnya naik turun mengikuti keadaan. Tetapi Al-Fatihah mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Sebelum kita melihat apa yang kita punya atau tidak punya, kita harus melihat siapa yang mengatur semuanya. Allah disebut sebagai Rabb. Kata Rabb bukan hanya berarti pencipta, tetapi juga pemelihara, pengatur, pendidik, dan pembimbing. Artinya tidak ada satupun kejadian dalam hidup ini yang benar-benar lepas dari pengaturannya. Bahkan sesuatu yang hari ini terasa menyakitkan, bisa jadi sedang menjadi cara Allah membentuk diri kita. Dan sesuatu yang hari ini kita kejar mati-matian, bisa jadi bukan yang terbaik untuk kita. Di sini seorang mukmin belajar satu hal penting, bahwa hidup tidak diatur oleh kebetulan,
tetapi oleh Tuhan yang Maha Mengatur. Kemudian Allah kembali menegaskan sifatnya, Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi disebutkan, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa sifat ini diulang setelah sebelumnya disebutkan? Ini bukan pengulangan tanpa makna. Ini adalah penegasan yang sangat dalam. Allah ingin memastikan bahwa apapun yang akan dihadapi manusia dalam hidupnya, dasar dari semuanya tetap satu, yaitu rahmat Allah. Bahkan ketika manusia merasa jauh, rahmat Allah tidak pernah menjauh. Bahkan ketika manusia merasa gagal, rahmat Allah tidak pernah berhenti. Bahkan ketika manusia jatuh dalam kesalahan yang berulang kali, rahmat Allah tetap membuka jalan untuk kembali. Namun rahmat ini bukan berarti manusia bebas berbuat sesuka hati. Justru karena Allah menyayangi manusia, Allah memberikan petunjuk agar manusia tidak menghancurkan dirinya sendiri. Seperti seseorang yang melarang anaknya menyentuh api, bukan karena benci, tetapi karena ingin melindungi. Lalu kita sampai pada satu ayat yang mengingatkan manusia bahwa hidup ini tidak berhenti di dunia. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Setelah mengenalkan Allah sebagai Maha Pengasih, Al-Fatihah langsung mengingatkan bahwa Allah juga adalah Zat yang Maha Adil. Bahwa hidup ini bukan akhir dari segalanya. Ada hari di mana semua yang tersembunyi akan dibuka. Ada hari di mana semua yang tidak dihargai di dunia akan diperhitungkan dengan adil. Hari itu tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tidak ada lagi alasan yang bisa digunakan. Semua amal, sekecil apapun, akan diperlihatkan. Bahkan air mata yang jatuh dalam kesabaran, bahkan kebaikan yang tidak pernah diketahui manusia, semuanya memiliki nilai di sisi Allah. Ayat ini menyeimbangkan hati manusia, bahwa hidup tidak hanya tentang hari ini, tetapi tentang hari yang akan datang. Maka seseorang tidak lagi hidup hanya untuk mencari penilaian manusia, tetapi untuk sesuatu yang lebih kekal. Kemudian setelah Allah memperkenalkan dirinya dengan begitu dalam, barulah manusia berbicara, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini adalah titik paling penting dalam seluruh Al-Fatihah. Karena disinilah manusia menentukan arah hidupnya. Kepada siapa sebenarnya ia bergantung? Kepada siapa ia menyerahkan hatinya? Dan kepada siapa ia menggantungkan harapan? Menariknya, Allah tidak mengajarkan kita untuk berkata, "Aku menyembahmu." Tetapi Allah mengajarkan kita untuk berkata kami. Padahal seseorang sedang berdiri sendiri dalam salatnya. Namun ia tidak pernah benar-benar sendiri. Ia membawa seluruh umat manusia dalam pengakuannya kepada Allah. Di sini ada pelajaran yang sangat dalam, bahwa iman tidak pernah bersifat individual yang egois. Ia selalu menghubungkan manusia dengan manusia lainnya. Bahkan dalam ayat ini, seakan terjadi dialog yang sangat indah. Hamba mengucapkan penghambaan, dan Allah menerima pengakuan itu sebagai hubungan yang hidup antara hamba dan Tuhannya. Ini bukan sekadar ucapan satu arah, tetapi percakapan yang penuh makna. Hamba berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dalam sebuah makna yang penuh kemuliaan, seakan Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Kemudian, hamba melanjutkan dengan pujian yang sebelumnya telah ia ucapkan di awal perjalanan surat ini. Hamba berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Hamba berkata, Ar-Rahmanir Rahim. Dan Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku. Hamba berkata, Maliki Yaumiddin. Dan Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Pada titik ini, Al-Fatihah bukan lagi sekadar bacaan yang diulang dalam salat. Ia menjadi dialog yang sangat personal. Seakan setiap ayat yang keluar dari lisan seorang hamba tidak pernah pergi begitu saja, tetapi langsung disambut oleh Allah dengan penuh perhatian. Dan setelah seluruh pujian itu, barulah hamba sampai pada permohonan paling penting dalam hidupnya, Ihdinas Shirathal Mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Perhatikan sesuatu yang sangat menarik. Setelah manusia menyatakan penghambaan total kepada Allah,
Ia tidak meminta dunia. Ia tidak meminta kekayaan. Ia tidak meminta kedudukan. Yang ia minta pertama kali adalah petunjuk. Karena ternyata seseorang bisa memiliki segalanya di dunia, tetapi tanpa arah hidup, semuanya menjadi kosong. Kekayaan tanpa petunjuk bisa menyesatkan. Ilmu tanpa petunjuk bisa menipu. Kekuatan tanpa petunjuk bisa menghancurkan. Maka yang paling dibutuhkan manusia bukan sekadar tambahan dunia, tetapi arah yang benar dalam menjalani dunia. Kemudian Allah menjelaskan jalan itu. Syirathal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula mereka yang sesat. Di sini, Allah tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga memberikan contoh. Karena manusia tidak hanya butuh konsep kebenaran, tetapi juga contoh nyata dalam kehidupan. Ada orang yang mengetahui kebenaran, tetapi menolaknya. Ada juga orang yang ingin kebenaran, tetapi berjalan tanpa ilmu. Keduanya sama-sama bisa tersesat, meskipun dengan cara yang berbeda. Ilmu tanpa ketaatan bisa membuat seseorang sombong. Semangat tanpa petunjuk bisa membuat seseorang tersesat jauh. Karena itu seorang mukmin selalu membutuhkan ilmu dan kerendahan hati sekaligus. Pada akhirnya, 7 ayat Al-Fatihah menggambarkan seluruh perjalanan manusia. Dari mengenal Allah, memahami kekuasaannya, menyadari rahmatnya, mengingat akhir kehidupan, menyerahkan diri sepenuhnya, hingga memohon petunjuk untuk tetap berada di jalan yang benar. Namun ada satu hal yang sering kita lupakan. Al-Fatihah bukan hanya untuk dibaca. Ia adalah percakapan yang hidup antara hamba dan Tuhannya. Setiap kali kita membacanya, sebenarnya kita sedang memasuki dialog yang sangat pribadi dengan Allah. Bayangkan, jika hari ini adalah terakhir kali kita membaca Al-Fatihah, apakah kita masih akan membacanya dengan terburu-buru? Atau kita akan berhenti sejenak di setiap ayat karena sadar bahwa kita sedang berbicara dengan Allah yang menciptakan kita, yang memahami luka kita, yang mengetahui doa yang bahkan belum sempat kita ucapkan. Al-Fatihah bukan hanya bacaan. Ia adalah panggilan pulang. Dan setiap kali kita mengucapkannya, sebenarnya Allah sedang mengingatkan kita bahwa seberapa jauh pun kita pergi, pintu untuk kembali selalu terbuka.